Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengangkat tema mengenali diri, mengenali anak sebelum membersamainya dengan cinta. Kenapa akhirnya mengenali diri dan mengenali anak, kenal dulu, itu adalah hal yang penting sebelum memulai membersamai anak. Karena terkadang kita banyak fokus gitu, melihat metode-metode yang wah, metode parenting yang wah, A, B, C, D, banyak sekali gitu kalau kita lihat di internet. Tapi ternyata tidak semua fit in dengan kebutuhan parenting kita, karena ternyata perjalanan parenting ini merupakan perjalanan yang subjektif, yang satu orang dengan orang lainnya bisa saja berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Karena itu sebenarnya modalitas utama untuk menjalani kehidupan parenting itu adalah dari kenal diri dulu, lalu kenal anak. Saya mulai. Ini kira-kira gambaran ya di masa pandemi, apalagi terutama ibu-ibu. Kesannya tangan dua itu tidak cukup. Yang satu harus megang Zoom gitu kan, terus aduh ini makanan gosong gitu. Terus anak-anak udah ngerengek, "Bu, makan, pusing," gitu. Tapi terus ini anaknya masih satu padahal. Gimana kalau anaknya yang tiga? Gambarannya kayak gini. Yang satu nangis, yang dua lagi berantem. Jadi ya subhanallah gitu ya. Bahkan kita kadang seperti menjalani hidup dengan autopilot, bangun tidur tiba-tiba sudah malam lagi gitu. Jadi menjalani hidup tanpa merasakan ritme hidup kita karena saking pusingnya gitu. Tapi yang mau saya sampaikan, kondisi pandemi ini adalah kondisi yang sulit bagi semuanya. Kita bisa hadir di acara ini menunjukkan bahwa kita bisa survive ternyata. Kita bisa kuat. Di saat yang lain mungkin sudah pada tumbang gitu, karena kondisi pandemi ini memang kondisi yang harus kita terima, kondisi yang sulit, kondisi yang sangat menantang gitu. Dengan ibu bisa hadir di sini, sebenarnya ibu menunjukkan bahwa ada kekuatan dalam diri yang akhirnya bisa membuat ibu survive sampai saat ini. Nah, kekuatan dalam diri ini yang perlu digali. Kekuatan dalam diri ini yang ternyata bisa kita lihat membuat kita kuat menghadapi pandemi dengan segala macam tantangan yang tadi saya ilustrasikan. Oke. Saya mulai kenapa akhirnya saya mengangkat juga mengenali diri dulu sebelum mengenali anak. Ini pengalaman saya di ruang praktek ya sebenarnya. Ketika ada klien, orang tua yang mengantarkan anak-anaknya, saya tanya, "Assalamualaikum, Ibu apa kabar?" Jawabnya cuma singkat, "Baik." Tapi kalau saya tanya tentang anaknya, wah macem-macem gitu. Bisa 5 menit sendiri dia cerita gitu. Nah ini sebenarnya saya akhirnya melihat kenapa ya ibu-ibu ini kok kayaknya kurang ekspresif atau kurang bisa menggambarkan apa yang dia rasa. Pernah di suatu ketika saya tanya, "Assalamualaikum Ibu apa kabar?" Dia cuma jawab baik, saya gali langsung berurai air matanya tiba-tiba gitu. Padahal saya cuma ingin mendengarkan kabarnya dia gitu. Ini akhirnya membuat saya tergerak untuk merangkum materi tentang mengenali diri. Karena ternyata dalam perjalanan parenting, seorang ibu yang tadi ya, saking banyaknya tantangan, saking banyaknya tugas, akhirnya kurang punya waktu untuk menyapa diri ke dalam gitu. Yang bisa didapati tiba-tiba nangis, tiba-tiba stres gitu. Padahal kondisi-kondisi sebelum stres, kondisi-kondisi sebelum nangis itu sebenarnya sudah muncul. Nah, kadang juga ketika menjalani peran ibu, saking banyak tantangannya itu karena belum mengenal diri, akhirnya tidak tahu kapan harus berhenti, kapan harus menghirup udara sejenak gitu untuk mengumpulkan energi lagi untuk membersamai anak. Karena memang ketika kita membersamai keluarga, membersamai anak, kita sedang mengisi tangki-tangki suami dan anak kita. Dan tidak mungkin kita sebenarnya bisa mengisi tangki-tangki suami dan anak kita ketika tangki kita juga tidak penuh. Nah, tangki yang penuh ini bisa didapatkan dari menelik ke dalam, melihat lagi dan mengevaluasi ada bagian-bagian apa sih yang belum terselesaikan dari diri kita, bagian apa sih yang bisa kita jadikan resource atau kita jadikan sumber daya untuk membersamai kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya mulai. Nah, ini pentingnya. Kenapa kita harus sadar tentang diri kita? Yang satu, kunci untuk connect ke anak.
Ketika kita ingin membersamai anak, mengatur perilaku mereka, sebenarnya ada modalitas yang paling besar dalam diri kita, yaitu kenal diri kita sendiri. Kenapa? Karena anak berperilaku tertentu itu ada faktor hereditas, ada faktor keturunan, ada sifat-sifat dan kepribadian diturunkan dari orang tuanya. Nah, ini kadang yang tidak disadari gitu. Dengan kita mengenal diri, kita jadi tahu, oh ya, anak ini tuh mirip kita ya. Jadi kita jadi lebih toleransi gitu. Atau kita juga bisa menemukan sumber daya untuk mengatur perilaku anak kita. Oh ya, saya dulu orangnya seperti ini, saya tidak suka dipaksa gitu. Berarti anak saya mungkin juga seperti itu. Sebenarnya banyak clue-clue yang bisa kita temukan ketika kita sudah mengenali diri kita. Lalu yang kedua, regulasi diri terkait tadi ya. Kadang ibu-ibu itu tidak bisa mengenali tombol untuk dia pause sejenak, mengisi energi, mengisi tangkinya. Tiba-tiba tangkinya sudah kosong. Lalu yang ketiga, ketika kita kenal diri, ketika kita kenal diri, kita akan tergerak untuk tahu ritme hidup kita. Kita jadi bisa lebih present, kita bisa jadi lebih sadar apa yang kita lakukan. Jadi hidupnya nggak autopilot. Kalau mungkin di sini bunda-bunda sekalian tahu konsep mindful gitu ya. Hidup harus mindful, kita harus mindful biar tidak stres. Kunci mindful itu justru bukan di strategi mindfulnya, tapi di bagaimana kita mengenal diri gitu, bagaimana kita menyadari diri kita sendiri, kondisi psikologis, kondisi mentalnya, baru kita bisa mindful. Nah, sayangnya banyak orang yang akhirnya memulai dari metode tanpa menelusuri akarnya dulu. Lalu yang keempat, ketika kita mengenali diri, kita jadinya sadar adanya unresolved problem, adanya beberapa permasalahan yang mungkin dari masa lalu atau dari masa kini yang belum terselesaikan, yang akhirnya mempengaruhi kehidupan parenting kita. Nah, kita jadi bisa memetakan permasalahan apa sih yang akhirnya mempengaruhi kehidupan parenting kita, dan kita bisa menyelesaikannya. Nah, ini empat alasan kenapa kita perlu sadar siapa diri kita dahulu sebelum membersamai anak kita. Nah, apa sih yang perlu dikenali? Sebenarnya yang perlu dikenali dari dalam diri itu banyak. Tapi saya merangkum beberapa yang memang sering terjadi gitu ya, yang sering dialami ibu-ibu berdasarkan kasus-kasus di ruang praktik. Yang pertama, kita perlu mengenali sumber energi gitu. Karena memang menjadi ibu itu tadi ya harus mengisi banyak tangki gitu. Kita harus kenal dulu sumber energi kita itu gimana. Jadi saat kita dalam posisi psikologis yang kurang baik, kita bisa bangkit gitu dengan mengenali sumber energi. Nah, sumber energi yang dimiliki tiap ibu ini berbeda. Mungkin ketika kita sering melihat Instagram gitu, melihat oh ibu-ibu itu kayaknya ceria sekali gitu. Oh ternyata karena suka jalan-jalan, belum tentu fit in sebenarnya sama diri kita. Bisa jadi sumber energi kita bukan jalan-jalan, tapi hal yang lain. Nah, ini yang perlu dikenali. Lalu yang kedua jelas kepribadian. Kepribadian kita tuh sebenarnya orangnya seperti apa, karena jelas mempengaruhi kita sehari-hari. Terus yang paling utama mengenali stres. Jadi terkadang kita itu tidak tahu diri kita stres, tiba-tiba sudah marah-marah saja, sudah membentak anak saja, atau sudah nangis saja. Ini yang perlu kita kenali sebelum akhirnya stres itu menjadi output yang negatif. Lalu yang terakhir adalah automatic respon. Nah, ini akan kita bahas gitu. Ketika kita mengenali diri kita, kita jadi bisa meminimalisir respon-respon otomatis yang negatif. Karena terkadang ada ibu-ibu yang kok tiba-tiba saya marah-marah, kok tiba-tiba saya kok nggak bisa membersamai anak saya, itu kenapa? Ini disebut dengan otomatis respon, dan ini perlu dikenali dan perlu ditelusuri sebabnya kenapa. Oke, saya akan mulai dari sumber energi, apa yang membuatmu mekar. Ketika ada tadi hasilnya sama, bunda-bunda yang lain, ketika sumber energinya dari luar, berarti ada nih karakteristik. Yang pertama biasanya bunda-bunda itu sociability, jadi butuh sekali interaksi sosial. Kedua biasanya orangnya hangat gitu. Ketika pertama kali ketemu, pasti orang langsung bisa nyaman gitu. Terus yang ketiga, keterlibatan dengan orang lain itu tinggi. Terus ada partisipasi sosialnya juga tinggi, aktif di beberapa kegiatan gitu, kayak Mbak Ani kan kayaknya ketemu Mbak Ani terus di beberapa kegiatan, karena ini membuktikan memang sumber dirinya di luar gitu.
Terus aktivitasnya juga aktivitas yang bukan ke dalam, tapi keluar diri. Nah, ketika orang dengan karakteristik sumber energi keluar, itu ternyata ketika dia dalam kondisi yang low, apa yang dia bisa lakukan? Yang pertama, dia membutuhkan penilaian, membutuhkan teman, membutuhkan saran dari luar dirinya gitu. Jadi dia tidak bisa untuk diajak refleksi diri, apa sih permasalahan kamu gitu. Gak bisa, dia butuh orang lain untuk ngobrol. Kedua, harus ada interaksi. Jadi ketika orang dalam sumber energi dari luar atau extrovert ini dalam kondisi psikologis yang kurang baik gitu, ketika dia berada di rumah saja itu justru membuat dia bukannya tambah baik malah tambah buruk gitu. Jadi segera ketika kita sudah mengetahui sumber energi kita di luar, ternyata kita butuh orang lain. Ketika sekarang tidak bisa kita keluar, ya kita bisa melakukan video call atau telepon karena memang sumber energinya dari luar. Jadi kata kuncinya di situ. Jadi butuh sosial support gitu. Nah, tapi sayangnya di lingkungan kita di Indonesia, di lingkungan yang kita tinggali, terkadang itu orang ekstrovert dan introvert itu dibandingkan gitu kan. Kalau yang saya perhatikan, seolah-olah orang introvert itu salah, tidak bisa bergaul gitu. Enggak gitu. Jadi memang ada ciri khas, keunikan, karakteristik diri yang sifatnya bukan yang lebih baik mana gitu. Kadang jadi ada orang-orang yang sumber energinya berbeda tadi, kalau kayak Mbak Ani dari luar, ada juga yang dari dalam gitu. Nah, kadang orang introvert ini tidak menyadari bahwa diri dia itu introvert karena melihat berada dalam lingkungan yang extrovert. Akhirnya mencoba memulihkan energi dengan cara-cara extrovert. Padahal dia tidak fit in gitu. Gimana karakteristik orang yang tadi ya mendapatkan energi dari dalam? Pertama, dia orangnya tenang. Dia membutuhkan ketenangan. Justru kehadiran sosial, kehadiran banyak orang ketika dia dalam kondisi psikologis yang kurang bagus, itu jadi gangguan buat dia. Nah, ini makanya berbeda sekali antara sumber energi luar sama dalam. Jadi harus kita kenali. Kedua, biasanya dia terorganisir orangnya gitu. Jadi fokusnya bukan ke aktivitas sosial, tapi ke agenda gitu. Jadi agendanya harus terchecklist dengan baik. Nah, itu sumber stresnya dia. Kalau agendanya tidak terchecklist dengan baik, biasanya dia stres. Bukan karena dia tidak bisa menemui orang, tapi agenda pribadinya. Lalu orangnya biasanya strict gitu. Jadi lurus banget lah kelihatannya gitu. Nggak bisa easy going gitu ya, Mbak? Ya kelihatannya kaku gitu kan, Mbak. Padahal sebenarnya kalau orang dengan introvert ini, kalau dari luar dia mungkin terlihat tidak bisa easy going atau kaku, sebenarnya dia tuh pengamat yang baik orang-orang introvert ini. Dia justru punya kemampuan merefleksikan diri yang lebih besar, yang lebih dalam dibanding orang-orang ekstrovert gitu. Nah, tapi sayangnya memang dalam lingkungan di dunia ini yang lebih di reward itu orang-orang yang ekstrovert gitu. Jadinya introvert itu tidak mau atau malu kadang mengakui diri dia introvert, akhirnya mencoba menjadi orang lain gitu. Padahal ketika dia mencoba keluar dari diri dia, itu sumber energi dia habis ya, karena introvert itu dia fokusnya ke diri dia sendiri, dan itu nggak masalah, bukan sesuatu yang salah gitu. Jadi baik orang yang punya sumber energi di luar sama di dalam itu bukan untuk diperbandingkan, tapi untuk menjadi karakteristik unik, untuk menemukan karakteristik unik, untuk menemukan kekuatan yang bisa digunakan untuk parenting tadi. Nah, kalau pada kepribadian yang dia lebih suka mengambil energi dari luar, dia butuh ketemu orang. Kalau introvert ini, ketika dia sedang menghadapi permasalahan gitu, di rumah juga kayaknya kok berantakan, terus dia butuh waktu untuk sendiri. Butuh waktu untuk mengunci kamar, untuk merefleksikan diri, untuk menenangkan diri, untuk berbicara dengan dirinya sendiri gitu. Malah kadang kalau orang-orang yang introvert ini ditanya, kamu kenapa? Nggak suka dia. Gitu. Jadi ketika ada mungkin anggota keluarga kita atau diri kita yang introvert gitu, nggak dari lingkungan sosial, karena memang energinya, mekarnya ini tuh bisa mekar kalau dia menyiraminya dengan koneksi ke dalam diri. Oke, tadi kalau yang luar tadi kan B plus D ya, kalau yang
dari dalam tadi A plus yang C. jumlah A plus C-nya lebih banyak. Oke, semoga di sini bisa mengenali, terutama yang untuk mbak-mbak yang atau bunda-bunda yang introvert, jangan malu untuk jadi introvert gitu. Itu bukan sebuah kelemahan gitu. Itu identitas kita, itu resource kita atau sumber daya kita. Oke, saya lanjutkan. Kedua, mengenali needs gitu. Jadi ternyata kebutuhan yang dimiliki manusia itu berbeda-beda. Motivasi yang mengarahkan manusia itu berbeda-beda. Ini yang perlu dikenali. Selain tadi sumber energi yang membuat mekar, sekarang apa sih yang membuat kita happy gitu? Yang bisa membuat kita bangkit dari keterpurukan, dari keadaan psikologis yang kurang baik. Nah, ternyata needs atau kebutuhan manusia itu terbagi jadi 3. Ada orang-orang yang kebutuhannya itu afeksi gitu. Jadi ketika dia lagi stres, dalam kondisi itu di rumah tuh kayaknya anak nangis terus gitu. Dia cuma butuh dipeluk sama suaminya gitu. 5 menit dipeluk udah selesai gitu. Ah, udah rasanya lega gitu. Tapi ada juga ternyata ibu-ibu yang nggak suka dipeluk gitu. Sukanya dia achievement gitu. Jadi dia menampilkan prestasinya gitu. Dia membuat target pengembangan diri. Jadi ketika dia stres, maunya itu dia membuat sesuatu, maunya belajar itu sesuatu yang tujuannya memenuhi kompetensi diri. Atau ada juga yang power. Nah, kalau power ini biasanya dia suka menginfluence orang gitu. Ketika dia stres, dia pengennya ngobrol sama orang, membuat sesuatu untuk orang banyak, membuat acara, mengorganisir orang seperti itu. Ini perlu dikenali. Nah, ini tergambar ya bagaimana kita mengenali needs-nya. Ini ada di worksheet yang kedua. Di worksheet yang kedua ini, nah ini ya. Di worksheet yang kedua ini ada tiga pernyataan A, B, dan C. Nah, masing-masing nomor ini A, B, dan C ini nanti kita petakan ke ini ya, ke nomor 1 misalkan kita milih B, berarti kita mencoret PAU atau kita meng-highlight PAU. Nanti dihitung nih masing-masing. A-nya berapa, PAU-nya berapa, AF-nya berapa. Nah, itu nanti mencerminkan atau memetakan kebutuhan kita yang utama. Ternyata kita apakah orang yang butuh afeksi yang banyak, atau orang yang butuh achievement, atau orang yang butuh power. Nah, ini sifatnya juga subjektif. Jadi bukan berarti ibu-ibu yang butuh achievement gitu, butuh disayang-sayang, ibu-ibu yang manja gitu. Bukan, nggak seperti itu ya, karena memang ada perbedaan kebutuhan gitu. Atau melihat ibu-ibu, kok ibu-ibu ini aktif banget sih gitu, mengintimidasi saya gitu. Biasanya kan kayak gitu, kok saya kadang gitu ya mbak, kalau saya di ruang praktek biasanya gitu, kok saya nggak bisa sih seaktif ibu-ibu. Loh, berarti bisa jadi memang kebutuhan kita bukan kebutuhan untuk aktif gitu, seperti ibu-ibu yang needs-nya itu power. Bisa jadi memang yang bisa mengisi tangki kita itu justru afeksi, pelukan dari suami, dipeluk sama anak, seperti itu. Jadi kita mulailah kenali needs-nya kita gitu, karena sifatnya subjektif, nggak bisa dibandingkan gitu. Nah, dengan kita mengenali needs, sebenarnya akhirnya kita bisa jadi menghindari perilaku membandingkan. Lagi di era sosmed gitu ya, melihat instastory orang-orang kok kelihatannya keren banget gitu. Nah, ternyata saat kita mencoba ikut banyak kegiatan kok saya pusing ya. Nah, ini berarti belum kenal gitu, belum kenal sama dirinya dia gitu. Ya kita perlu banyak berefleksi gitu, karena akhirnya yang saya lihat gitu ya, kebanyakan ibu-ibu karena era sosmed ini jadinya kecemasannya jadi bertambah juga gitu, melihat orang lain A, B, C, D, dia jadi panik sendiri gitu. Padahal kepanikan ini bisa diatasi dengan menemukan kenali kebutuhan atau karakteristik di dalam dirinya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kita bisa juga mengenali stres. Ini paling penting, mengenali stres. Karena apa? Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, stres ini dikenali saat dia sudah di dalam zona merah gitu. Kita tahu kita stres setelah kita udah marah-marah ke anak, akhirnya kita nyesel. Aduh, saya tadi membentak anak. Padahal stres itu secara cara kerjanya, dia tuh memberikan sinyal dulu sebelum dia menjadi kemarahan gitu. Pertama sinyalnya ada lelah dulu. Aduh capek, kayaknya bangun tidur kok kurang bersemangat gitu. Bangun tidur kok lemas. Itu sebenarnya tanda-tanda stres. Yang
sayangnya kurang kita sadari gitu. Lalu ada juga, kok ini ya susah mikir, nggak bisa fokus gitu. Ini sebenarnya stresnya sudah beralih ke zona yang oranye. Gitu. Nah baru ketika kita marah, ketika kita panik, ketika kita cemas, kita membentak anak, itu sebenarnya sudah di zona stres yang paling puncak. Nah ini saran saya, kamu kenali dulu sebelum akhirnya menjadi zona yang merah. Bagaimana menemukan kenalinya? Saya sudah bekalkan di worksheet. Jadi ada di worksheet 3. Nah, jadi ini ya, kalau bisa sempatkan kita secara rutin mengecek psikologis kita gitu. Jangan cuma mengecek makanan masih ada atau enggak gitu. Itu perlu mengecek psikologis kita. Nah, ini bisa menjadi screening atau alat bantu bagi bunda-bunda semua untuk mengecek nih, saya lagi dalam posisi stres apa enggak. Ini ada 25 pernyataan, silahkan dipilih. Ada kolom 1, 2, 3, 4. Kalau 4 ini yang dia sangat mengganggu, jadi dia tiba-tiba takut tanpa ada alasan. Dia benar, sangat benar sekali, berarti pilih 4. Tapi kalau dia tiba-tiba takut tanpa ada alasan, dia nggak takut, berarti bisa pilih kolom 1 atau kolom 2. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, ini kita nanti ditotalkan hasilnya dari tiap nomor. Ketika hasil akhirnya itu berapa, kita bagi dengan jumlah pernyataan, dibagi dengan 25. Nah, dibagi dengan 25. Ketika hasil akhirnya itu kurang dari 1,75, berarti kita alhamdulillah dalam kategori stres yang rendah. Jadi nggak stres-stres banget gitu, atau memang dalam kondisi yang netral. Nah, yang perlu diantisipasi kalau lebih dari 1,75. Ya, lebih dari 1,75 ini harus kita pilih nih, kita bisa nggak mengatasinya. Kalau nggak bisa ya ambil sesi konseling dengan ahli gitu. Sekarang sebenarnya berbeda dengan generasi ibu kita mungkin ya. Ketika dulu dia stres, bingung gitu bercerita ke siapa. Kalau sekarang kan sebenarnya tenaga mental health profesional sudah banyak gitu ditemui. Jadi ya segeralah cari pertolongan, jangan sampai akhirnya stres kita itu menjadi output yang melukai gitu, melukai diri kita sendiri atau melukai anak. Jadi perlu merutinkan untuk screening ini. Lalu kita lihat juga di bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini adalah skala kecemasan. Nah, kita juga perlu nih akhirnya mengecek kondisi psikologis kita. Kalau yang tadi stres, yang kedua cemas. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi sama ya, dari 14 pernyataan ini kita total skornya. Lalu total skornya kita petakan nih, ada di kolom mana. Nah, kalau ada di kolom 10 sampai 14, di kolom oranye, di kolom pink, sama di kolom merah, ini hati-hati. Ini berarti dalam kondisi tangki harus harus diisi gitu. Tangkinya pertanda kering. Harus perlu dibantu lagi tadi mengisi energi tadi, bisa dengan karakteristik kita energinya keluar atau ke dalam, needs kita apa ini harus dipenuhi. Apalagi ketika sudah di zona merah ini. Ketika sudah di zona merah biasanya itu mengganggu sekali aktivitas, jadi tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Atau marah-marah terus bawaannya. Nah, ini ketika kita tidak bisa menolong diri kita bisa langsung menuju mental health profesional, karena perlu dicek juga, jangan-jangan bukan hanya sekedar stres atau cemas, jangan-jangan sudah depresi gitu, dan butuh penanggulangan lebih lanjut seperti itu. Jadi semoga bisa membantu memetakan gitu. Saran saya sama seperti kita sering mengecek tudung saji kita ada makanan atau enggak untuk mengisi energi, itu kan kebutuhan biologis, kebutuhan psikis kita juga sama pentingnya gitu untuk diisi. Oke, nah ini hanya sebagai kebutuhan screening ya untuk mendiagnosa misalkan apakah saya stres, apakah saya depresi, itu memang harus dilakukan oleh mental health profesional. Baik, saya lanjutkan. Jadi semoga dengan adanya tadi, ada kuesioner tadi yang secara rutin kita nilai kondisi psikis kita, psikologis kita, jangan sampai stresnya kita berakhir di zona merah ini gitu. Karena banyaknya tidak menyadari dia lagi di zona merah, akhirnya kelepasan, kita memukul anak, membentak anak, yang itu dampaknya tidak main-main gitu, bisa melukai psikologis anak, bisa menimbulkan inner child yang terluka di diri anak.
Gitu, makanya penting sekali untuk kita meneliti ke dalam diri. Nah, kita juga perlu tadi mengecek baterai kita gitu. Kayak kita jangan ngecek HP aja gitu, HP-nya penuh apa enggak untuk sosmedan. Nah, cek baterai energi kita juga butuh kita rutinkan setiap harinya. Bagaimana mengeceknya? Ini bisa kita lihat di worksheet 4. Nah, ini di worksheet 4 ya. Kita bisa petakannya dengan apa? Dengan merenung. Ketika kita bangun tidur, oh kita merasa bahagia nih. Aduh, kayaknya enak sekali lah bisa nyiramin tanaman, bisa menghirup udara segar, nggak ada beban. Oh, alhamdulillah. Ini berarti baterai kita full, masih ada di zona hijau. Nah, kalau yang kuning kita merasa ya oke-oke saja, so-so saja, biasa-biasa saja, namun sedikit lesu. Nah, di zona kuning ini berarti baterai kita mungkin sudah 30% gitu, menuju mati gitu. Nah, ini perlu diisi yang bisa membangkitkan kita untuk tidak lesu itu seperti apa. Nah, jangan sampai akhirnya tadi sama kayak kasus yang saya jelaskan tadi, jangan sampai akhirnya sampai di zona merah gitu. Di zona merah kita nggak sadar baterai kita ternyata tidak full gitu, bahkan kosong. Nah, zona merahnya ini seperti apa? Memulai pagi hari dengan marah-marah gitu. Jadi nyiapin sarapan kok kayaknya, aduh gosong gitu. Kamu nih kok nggak bisa sih diarahin bunda, makan aja kok harus disuapin, pokoknya udah rungsing di pagi hari gitu. Nah, ini jangan-jangan pertanda kita nggak ada baterai gitu. Ini perlu diisi dulu. Oke, saya lanjutkan. Iya, udah mengenali stres, mengecek baterai. Nah, kita nih penting untuk mengenali respon otomatis. Ini perlu dicatat. Karena apa? Respon-respon otomatis yang negatif atau pikiran otomatis yang negatif mencerminkan ada sesuatu yang luka dalam diri kita. Ada tangki yang belum tergali dalam diri kita. Contohnya apa? Ketika anak menumpahkan susu, sebenarnya kita bisa merespon dengan netral, ayo nak ambil lapnya. Tapi ini kita tidak, responnya langsung otomatis memukul atau menghardik anak gitu. Kamu nih masa nggak bisa sih cuma nuang susu saja. Dan itu apabila itu selalu kita ketika menghadapi stimulus yang negatif, kita berespon selalu negatif, kita perlu mengecek gitu. Ini ada permasalahan nih dalam diri kita. Nah, mengeceknya seperti apa? Kita harus mengenali dulu pemicu-pemicunya. Jadi ketika respon otomatis negatif itu muncul dan sering, pemicunya itu bisa macam-macam gitu. Ada yang diakibatkan karena masa kini dan ada juga yang diakibatkan karena masa lalu. Nah, ini yang perlu ditemukan. Bagaimana menemukan halinya? Kita lanjut ke worksheet selanjutnya. Nah, ini ya, di worksheet ini kita perlu mengenali penyebab respon otomatis atau pikiran otomatis negatif kita. Kita perlu merefleksikan diri, apakah kondisi biologis kita saat itu lagi tidak terpenuhi dengan baik, kurang tidur, lupa makan, atau sedang sakit. Harus direfleksikan dulu. Atau hormonal, lagi mens, atau sedang hamil, atau baru melahirkan. Nah, itu berpengaruh. Atau yang ketiga, judgment. Kenapa akhirnya saya marah-marah? Ternyata tadi saya lagi berantem sama suami saya. Saya dapat penilaian negatif dari suami saya. Itu akhirnya saya luapkan ke anak. Nah, ini yang perlu dikenali, mana penyebabnya. Atau yang ketiga, karena orang lain gitu. Karena orang lain tanpa sadar komen negatif ke anak saya, anakmu kurus, anakmu kok aktif sekali sih, gitu. Lalu ternyata kita kebanyakan nih scrolling media melihat kehidupan orang lain, gitu. Akhirnya tanpa sadar itu menimbulkan perasaan yang tidak enak. Akhirnya kita merespon anak dengan respon otomatis yang negatif. Nah, atau ada psychological issue gitu. Ada isu-isu psikologis ternyata yang kita punya. Ternyata selama ini kita depresi. Ternyata selama ini kita cemas. Nah, bisa dilihatnya dari mana? Satu, perubahan mood yang drastis. Kita harus perlu refleksi nih. Kok saya cepat banget perubahan mood pagi-pagi kok saya marah-marah, terus malamnya tuh saya happy gitu, sampai teriak-teriak gitu istilahnya. Sangat-sangat beda gitu, sangat beda kutubnya. Ini perlu diwaspadai.
Atau kedua, kita mengalami kelelahan sepanjang hari, mau bangun aja susah gitu. Mau bangun susahnya ini biasanya kalau sudah berkepanjangan itu bukan lagi karena faktor hormonal atau kondisi biologis, itu bisa ada tanda psikologikal isu, ada tanda permasalahan psikologis, contohnya depresi atau stres berat. Lalu sulit tidur. Nah, sulit tidur ini perlu diantisipasi juga gitu, karena biasanya sulit tidur atau insomnia biasanya ada sumber kecemasan. Atau sulit mengendalikan diri, kita tuh nggak bisa gitu, kayaknya semua memulai hari itu kayaknya kok negatif terus. Ini perlu berhati-hati, perlu kita kenali ketika isunya adalah isu psikologis ya, segera konsultasikan. Nah, atau ada inner child. Nah, ini sebenarnya ngehits banget ya dibahas gitu dalam di Instagram atau di sosial media. Inner child itu apa? Jadi sebenarnya inner child itu bagian dalam diri kita, sama dengan kepribadian kita, sifatnya sebenarnya netral inner child itu. Jadi ketika banyak orang menilai inner child itu pasti negatif, enggak, inner child itu sebenarnya netral. Tapi ada manusia itu ternyata setidaknya punya satu pengalaman di masa lalu yang itu menyakitkan, akhirnya membuat inner child kita terluka. Nah, inner child ini yang akhirnya mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Nah, orang-orang menyadari adanya permasalahan inner child itu kebanyakan setelah dia sudah menjadi ibu atau sudah menjadi orang tua. Karena tiba-tiba dia merasa kok saya merespon anak selalu negatif seperti itu. Ini perlu ditelusuri ketika ada permasalahan inner child. Atau enggak kita meniru parenting yang dilakukan orang tua tanpa sadar. Karena pada masa lalu saya ketika menumpahkan susu, saya dipukul. Sekarang saya otomatis memukul anak saya. Kalau itu ada tanda-tanda inner child yang kita miliki terluka dan kita perlu memulihkannya. Gitu. Atau kedua, tidak bisa mengendalikan diri untuk membentak anak. Gitu. Jadi ketika anak salah, udah otomatis kita memarah-marahi gitu, membentak tanpa ada waktu untuk kita jeda satu hari kita baik sama anak. Ternyata setiap harinya kita membentak-bentak. Nah, ini perlu diwaspadai. Jangan-jangan inner child kita ada bagian inner child yang terluka, perlu kita healing. Jadi kuncinya itu ya, kalau inner child muncul respon negatif yang otomatis dan tidak bisa dikendalikan. Nah, itu perlu kita kenali nih penyebab otomatis responnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengenali pemicunya, apakah tadi ya, psikologikal isu, hormonal, orang lain, judgement, masa lalu. Nah, baru kita bisa mendaftar strategi efektif untuk untuk proses healing kita gitu ya. Tadi ya, kalau memang dia faktor pemicunya biologis, saya marah-marah karena ternyata saya telat makan, saya telat tidur, yaitu kita harus berarti membuat jadwal untuk makan tepat waktu, makan sebelum anak makan. Atau ketika kita kecapean, letih, kurang tidur, minta komunikasi ke suami, gantian ngejagain anak, seperti itu. Atau karena hormonal, kalau hormonal, kadang orang lain, suami kita, anak kita tidak tahu gitu, kita dalam kondisi misalkan menstruasi, atau saya habis melahirkan nih, saya capek. Nah, itu perlu diinformasikan ke keluarga gitu, karena kita juga butuh orang lain dalam proses healing gitu. Yang ketiga, ketika faktor pemicunya orang lain, ternyata keberadaan orang lain ini mengganggu sekali gitu ya, kita mungkin bisa stop medsos atau unfollow, atau mungkin membuat medsos baru, medsos second account yang isinya tidak memfollow orang-orang yang kita kenal. Itu bisa jadi solusi. Kalau yang ke faktor pemicunya tadi inner child atau psychological issue, strateginya segera datangi mental health profesional gitu untuk membantu healing. Oke, saya lanjut ya. Ini ya tadi ciri khas hambatan psikologis tadi ya. Jadi memang ada permasalahan-permasalahan psikologis yang bisa kita healing sendiri, bisa kita pulihkan sendiri, tapi ada permasalahan-permasalahan psikologis yang kita butuh mental health profesional untuk memulihkannya. Contohnya apa? Kita mengetahui kita ada hambatan psikologis, emosi kita sangat tidak terkontrol, tiap hari marah-marah, nggak pernah ada waktu kita jadi ibu yang baik gitu, ibu yang penuh senyum, nggak ada waktu seperti itu. Ini harus diwaspadai. Kedua, hilang minat dan aktivitas, bawaannya memulai hari kok capek gitu. Jadi memang dalam kondisi naturalnya, secara natural ketika manusia itu stres, dia akan mengikuti gravitasi. Jadi ketika
manusia dalam kondisi depresi, manusia dalam kondisi stres, itu ada respon fisiologis dari diri kita yang bawaannya kita tuh maunya tidur aja gitu. Jadi mengikuti arah gravitasi kan ke bawah. Jadi lemas, tidak bertenaga gitu. Ini perlu dikenali. Atau ketiga, cemas berkepanjangan gitu. Kayaknya ngeliat orang lain kok bahagia, saya kok enggak, aduh gimana nih ya gitu. Atau enggak minat rawat diri hilang, ini perlu diwaspadai juga gitu. Tapi harus bisa dibedakan ya antara rawat diri yang karena males sama nggak ada minat aja gitu. Kadang kan kalau ibu-ibu mandi ya udahlah sehari sekali gitu. Dia bukan karena dia minat rawat diri hilang gitu, karena dia masih bisa dandan misalkan. Kan bisa jadi seperti itu ya Mbak. Tapi ada juga orang-orang ketika depresi itu dia mandi aja dia nggak mau gitu. Bukan karena dia males, tapi karena memang sudah ada hambatan psikologis yang besar membuat minat rawat diri dia hilang atau sulit tidur atau insomnia yang berkepanjangan. Nah ini perlu diwaspadai untuk segera dikonsultasikan ke tenaga mental health profesional. Tapi jangan self diagnose ya, jangan mendiagnosis diri sendiri gitu, karena banyaknya pencerdasan tentang psikologi di Instagram, contohnya bipolar disorder, depresi. Lah, ciri-cirinya kok sama kayak saya. Aduh, saya bipolar. Lah, jangan kayak gitu gitu. Jangan mendiagnosis diri sendiri karena itu dampaknya fatal gitu. Ketika kita merasa kita bipolar, akhirnya kita ya sudahlah saya memang seperti ini, saya orangnya bipolar, kamu maklumi saya, padahal ya enggak gitu. Padahal mungkin karena stres biasa. Nah, itu ya jangan self diagnose karena kenapa? Kesalahan kita mendiagnosis diri sendiri itu mempengaruhi diri kita karena setiap masalah psikologis itu punya pendekatan atau treatment atau penyembuhan yang berbeda, jadi hati-hati gitu. Oke, ketika memang menemukan misalkan nanti di sosial media pencerdasan tentang bipolar atau depresi yang ternyata kok kayaknya mirip nih sama saya, ya segera hubungi psikolog atau psikiater terdekat untuk memastikan apakah benar atau tidak. Gitu. Nah ini kita perlu mengenali boundary itu batas. Jadi terkadang saking jadi ibu itu kan banyak orang yang masuk ke kehidupan kita gitu. Jadi kita tidak bisa mengenali, tidak bisa punya autonomi, tidak bisa punya hak terhadap diri kita sendiri gitu. Namanya apa? Emosional, material, mental, time atau energi ini harus kita kenali. Jangan-jangan kita nggak tahu gitu limit material kita seperti apa, punya boundary atau nggak punya wewenang terhadap diri sendiri, kita melakukan sesuatu fokusnya untuk orang lain gitu. Oke Bunda, sambil menunggu Bunda Citrawanti masuk kembali, mungkin sedikit kita bisa memberikan satu informasi tadi yang disampaikan oleh beliau, bahwa ternyata untuk mengenali diri, itu kita tadi harus mengetahui beberapa hal terkait dengan kebutuhan diri kita. Yang pertama, kita harus mengenalinya dari cara kita untuk memenuhi tangki cinta kita dulu sebelum kita menghadapi anak-anak, suami, ataupun lingkungan di sekitar kita. Jadi, tadi disampaikan bahwa kita harus mengetahui dulu apakah kita termasuk dalam pribadi yang introvert ataupun ekstrovert. Kemudian nanti setelah kita mengenalinya, maka kita akan tahu sumber energi kita itu nanti bisa didapatkan dengan cara yang seperti apa. Karena ternyata ada perbedaan cara antara pribadi yang introvert dan ekstrovert dalam ngecas energi atau mengecas tangki cintanya untuk bisa penuh kembali. Jadi demikian tadi disampaikan bahwa tidak ada yang jelek atau tidak ada yang negatif antara kepribadian yang ekstrovert ataupun introvert. Jadi dari kedua kepribadian ini, keduanya adalah sama-sama positif karena memiliki cara yang berbeda untuk penanganannya. Nah, kemudian selain tadi disampaikan ada
pribadi yang introvert ataupun ekstrovert. Kemudian tadi juga cara untuk mengetahui bagaimana kita bisa ngecas kembali dari berbagai karakter psikologis kita. Oke, rupanya Bunda Citrawanti sudah masuk kembali. Oke, Assalamualaikum, maaf ya Mbak Ani dan Tidak apa-apa. sepertinya sinyal saya ini stres, jadi dia harus memulihkan energi dulu gitu kan. Belum mengenali mungkin ya. Belum mengenali diri dia ini, makanya kan. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita sampai ke boundary ya. Jadi terkadang kita tanpa sadar tidak punya otonomi terhadap diri kita. Seolah-olah kita tuh tidak berhak menentukan kapan kita berhenti karena diri kita sangat kita dedikasikan ke orang lain. Tapi tanpa sadar tidak punya boundary ini menggerogoti gitu. Akhirnya ada dampak-dampak negatif yang tidak kita sadari ketika kita tidak punya boundary itu. Simpelnya kita tidak pernah bisa mengatakan tidak atas permintaan orang lain. Ini mungkin terlihat patriot gitu ya, terlihat pahlawan sekali, tapi pahlawan bagi orang lain, tapi ternyata bukan pahlawan bagi diri sendiri. Oke, saya coba lanjutkan tentang boundary. Nah, ini di workshop selanjutnya kita bisa menilai gitu, apakah kita punya boundary atau tidak gitu. Nah, ini contohnya apakah kita merasa stressful dan burnout. Burnout itu bosan, istilahnya sudah suntuk gitu. Ini perlu dikenali, diisi sama seperti worksheet sebelumnya, lalu ditotal. Nah, ketika skor totalnya kita itu lebih dari 57, kita perlu berhati-hati. Ternyata kita belum punya otonomi terhadap diri kita sendiri. Kehidupan kita dedikasikan sepenuhnya ke orang lain. Sehingga kita tuh tidak bisa lah mengenali diri kita sendiri karena fokus dunia kita ke orang lain gitu. Ini perlu diperbaiki ketika skor kita lebih dari 57. Diperbaikinya dengan apa? Diperbaikinya dengan mengenali cara kita berkomunikasi gitu. Orang-orang yang tidak punya boundary biasanya orangnya submisif. Submisif itu apa? Ketika ada ajakan, padahal dia lagi dalam kondisi yang sibuk sekali gitu di rumah mengurus anak. Tapi ada ajakan Bu RT, yuk kita ini yuk jalan ke sini. Karena nggak enak menolak permintaan Bu RT, dia ikut. Akhirnya apa yang terjadi? Di rumah nggak ada yang beres kerjaan. Akhirnya stres dia. Bagi Bu RT mungkin pahlawan, bisa menemani Bu RT pergi keluar, tapi bagi diri kita ternyata tidak seperti itu. Kita perlu menelusuri cara kita berkomunikasi ini seperti apa, sampai kita tidak punya boundary, sampai kita tidak bisa menolak orang lain. Nah, tapi komunikasi selain tadi pasif atau submisif yang biasa orang-orang yang tidak punya boundary miliki, kita juga bisa mengenali jangan-jangan pola komunikasi kita selama ini agresif gitu. Jadi mempengaruhi kedekatan kita dengan anak atau kedekatan kita dengan suami. Contohnya apa? Pola komunikasi yang agresif. Ketika kita mau menawarkan anak les, kita sudah punya agenda diri kita sendiri. Pokoknya besok kamu Bunda leskan kumon, musik, les IF ya. Tanpa adanya ruang diskusi, kamu mau atau tidak. Nah, itu perlu diwaspadai. Jangan-jangan selama ini kalau tadi kita perlu mewaspadai kita tidak punya boundary, kita juga perlu mewaspadai jangan-jangan kita selama ini terlalu otoriter dalam berkomunikasi. Itu perlu dikenali juga karena bagaimana cara kita berkomunikasi di rumah, pertama jelas mempengaruhi dengan kedekatan anak. Yang kedua mempengaruhi bagaimana anak memandang kita. Nah, ini yang penting untuk dikenali. Yang bagus itu komunikasi seperti apa? Komunikasi yang asertif. Ayo diskusi, kamu kira-kira sukanya apa? Kamu butuh les apa sih? Apa sih yang lagi kamu senangi? Nah, ini perlu kita lihat cara kita berkomunikasi ini seperti apa. Ketika ternyata tadi ya nggak punya boundary atau submisif atau agresif, kita perlu berubah, mengubah cara komunikasi kita. Nah, di sini ada satu worksheet lagi untuk memandu kenapa sih akhirnya kayaknya keluarga kita kok tidak hangat,
anak-anak kita kok tidak dekat dengan kita. Nah, ini perlu kita kenali pola komunikasi keluarga kita ini sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah ini nanti silakan diisi. Kalau yang sudah mengisi begini hasilnya. Jadi ketika skor yang kita dapat dari worksheet 7 ini lebih dari 45, ya. Ini saya tidak tuliskan di sini. Kalau dia lebih dari 45 berarti pola komunikasi keluarga kita fungsional, sudah baik gitu. Jadi dalam keluarga ternyata sudah terdapat kehangatan, komunikasi, anak bisa mengomunikasikan masalahnya ke kita dengan baik tanpa perlu kita korek-korek. Nah, yang perlu kita waspadai ketika skornya kurang dari 45. Berarti perlu ada yang dirubah. Selain dari pola komunikasi kita, mungkin kita perlu melakukan bonding dengan anak, misalkan pergi berdua, lebih mengenali diri dulu, terus habis itu mengenali anak dengan quality time berdua. Nah, ini perlu kita screening di sini tentang pola komunikasi. Nah, untuk saya rasa di situ yang paling penting tadi yang sudah saya sampaikan ada 7 worksheet, semoga membantu. Sekarang kita beralih bagaimana cara mengenali anak-anak kita. Terkadang kita tuh merasa kita kenal sama anak kita gitu. Anak saya tuh sukanya main robotik kok gitu. Padahal sebenarnya suka main robotik itu adalah persepsi kita gitu. Kita kurang tahu sebenarnya anak kita sukanya main basket dibanding main robotik. Nah, ini yang perlu kita tahu gitu. Bagaimana sih kita cara mengenali anak kita itu seperti apa? Ini saya rangkum dari ruang praktek lagi-lagi ya. Nah, apa yang perlu dilakukan ketika memahami anak kita? Ketika kita mau mengoreksi perilaku anak kita harus connect dulu gitu. Karena apa? Terkadang ketika kita memahami perilaku anak kita maunya buru-buru mengintervensi gitu, maunya buru-buru menyelesaikan, maunya buru-buru mengubah perilaku anak kita. Contohnya ketika anak tantrum, kita maunya menyelesaikan tantrumnya, maunya membuat anak kita diam dulu gitu. Padahal sebenarnya akar permasalahannya bukan di tantrum. Nah ini kenapa kita perlu connect dulu, perlu diam dulu sejenak, tunda dulu untuk bereaksi, untuk bisa mendapatkan hasil pandangan yang lebih clear tentang anak kita. Jadi harus connect before correct. Apa yang perlu dipahami dari anak, aspek-aspek apa yang perlu kita pahami untuk mengenal anak? Yang pertama aspek perilaku, kedua aspek emosi, ketiga aspek sosial, dan yang keempat aspek kognisi. Nah ini ya, mengenal perilaku anak. Jadi seperti iceberg atau gunung es. Perilaku anak yang muncul itu hanya sebagian menggambarkan dari perilaku yang seluruhnya gitu. Jadi perilaku anak yang muncul ini seringnya muncul sebagai bentuk komunikasi, justru sinyal bahwa ada kebutuhan atau permasalahan lain yang perlu diteliti. Contohnya ketika anak tantrum, yang kita lihat mungkin anak ngamuk-ngamuk gitu, anak marah-marah. Tapi sebenarnya bisa jadi bukan karena dia lagi kesel saja, tapi dia sedang mengkomunikasikan sesuatu bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Saya kurang tidur, Bunda. Saya kurang main. Saya kurang beraktivitas sepedaan di luar. Nah, sayangnya yang kita kenali ini perilaku yang muncul saja gitu. Akhirnya kita seringnya mencoba menyelesaikan perilaku tantrumnya, tapi tantrumnya itu muncul-muncul lagi. Karena apa? Kita tidak menyelesaikan dari akarnya. Jadi kalau mengenal perilaku anak itu, yang perlu kita pahami, perilaku-perilaku bermasalah yang muncul belum menggambarkan inti dari permasalahan. Gitu. Itu duduk sejenak untuk melihatnya sebenarnya kenapa. Oke, jadi harus connect first. Karena terkadang menyelesaikan masalah yang tidak tampak atau masalah di bawah ini akan lebih efektif dibanding langsung mendisiplinkan perilaku bermasalah yang muncul. Oke, kita juga bisa ketika kita melihat anak kita tuh tantrum gitu, kok anak saya tantrum terus, anak saya tidak bisa mengendalikan emosi. Seringnya akhirnya keluarnya label.
Jadi kita melihat anak kita sebagai anak yang tidak bisa mengendalikan emosi. Padahal sebenarnya bukan dia tidak bisa mengendalikan emosi, tapi ada permasalahan lain yang perlu kita teliti. Nah, sayangnya orang tua mengenali anak lewat perilaku yang muncul sebagian tadi, yang di pucuk gunung es tadi. Oke, bagaimana caranya agar bisa lebih empati memahami anak? Kenapa kita bisa melakukan reframing? Reframing ini membingkai sesuatu penilaian negatif menjadi lebih positif. Contohnya apa? Ketika anak tantrum gitu, dia melempar barang-barang, kita bisa membingkai itu dengan lebih positif. Bukan melabel dia sebagai anak yang tidak bisa mengendalikan emosi, tapi kita bisa memframing dengan, oh ternyata anak ini butuh connect, butuh dekat dengan saya. Oh ternyata anak ini butuh saya mengerti. Oh ternyata anak ini butuh saya lindungi. Nah ini ketika kita sudah punya bingkai positif, bingkai dalam menilai anak, itu akan membuat kita bisa secara lebih clear mengenali anak. Jadi tidak hanya negatif-negatifnya aja. Jadi tidak hanya label negatif saja yang kita berikan ke anak gitu. Jadi seolah-olah kok anaknya bermasalah terus, nggak ada sisi positif yang bisa kita lihat. Oke? Jadi bagaimana sih membuat anak itu kooperatif, jadi anak yang manis gitu, jadi anak yang mau jadi arahkan, ya butuh proses. Paling mendasar adalah ternyata koneksi, bukan metode pendisiplinan yang segala macam, membentuk rutinitas. Koneksi, kedekatan hati, empati yang perlu didahulukan untuk membangun kedekatan atau membangun pemahaman bagaimana anak kita. Nah ini sering sekali nih di ruang konseling gitu. Saya juga sebagai ibu kadang juga kayak gini gitu, karena kan memang bukan malaikat gitu ya. Anak saya ini susah sekali dia, biasa gitu. Susah sekali dia mbak, tantrum terus, setiap hari tantrum. Diarahkan susah, nangis terus, pusing saya gitu. Emang susah dia mengendalikan emosi. Wah, ternyata langsung di label ini. Susah mengendalikan emosi. Kita mengenal anak kita karena tantrum, akhirnya kita melabel dia susah mengendalikan emosi. Padahal ada hal-hal yang perlu kita pahami sebelum kita memberikan penilaian terhadap sifat anak kita. Yang pertama, bagaimana sih cara mengenal emosi anak? Kita harus kenal tentang perkembangan otak anak. Kedua, kita harus mengenal tentang temperamen anak. Yang ketiga, kita harus mengenal tentang tahap perkembangan anak. Seperti apa? Saya akan coba kupas satu-satu. Nah, perkembangan otak. Jadi ketika kita melihat anak kita, anak usia dini, anak 2 sampai 5 kok kayaknya susah mengendalikan emosi. Nah, ini sebenarnya sepenuhnya bukan karena dia sulit mengendalikan emosi, tapi ada faktor biologis yakni perkembangan otak yang belum matang. Jadi di dalam otak kita ada yang disebut dengan prefrontal cortex atau PVC. PVC ini dia fokusnya sebagai bagian dari otak yang mengendalikan kontrol diri. Nah, jadi pada anak usia dini dia masih putih, belum matang. Matangnya kapan? Kemampuan kontrol diri ini ternyata matang di usia dewasa. Nah, ketika anak-anak masih menunjukkan kurang bisa mengendalikan diri, itu hal yang wajar. Karena prefrontal cortex-nya itu masih berkembang. Yang nggak wajar ketika sudah dewasa, tapi susah mengontrol diri, susah mengontrol emosi, itu yang perlu dipertanyakan gitu. Jadi ketika anak suka tantrum, ya memang karena ada faktor perkembangan otak yang perlu kita pahami dulu, gitu, yang belum matang. Tapi apakah harus menunggu prefrontal cortex ini matang dulu agar anak bisa mengendalikan emosi? Ternyata tidak. Jadi anak mulai bisa diajarkan atau diperkenalkan tentang kontrol diri itu di usia dari 3,5 sampai 4 tahun. Jadi ada penelitian marshmallow test, penelitiannya yang sekarang kayaknya kalau lihat di Instagram itu disebut dengan tes kejujuran. Jadi dikasih makanan, terus ditinggal, dibilang makanannya nggak boleh dimakan ya sampai ibu balik lagi. Nah itu sebenarnya penelitian awal mulanya penelitian tentang marshmallow gitu, diberikan marshmallow kepada anak-anak usia dini. Ternyata anak-anak di usia 3,5 sampai 4 tahun dia bisa menahan untuk tidak memakan marshmallow-nya.
Berbeda dengan anak di bawah usia 3,5. Ketika ibunya pergi, dia biasanya ngejilat-jilat marshmallow-nya atau memotek marshmallow-nya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa bisa anak-anak diarahkan untuk mengontrol diri dari usia 3,5 sampai 4 tahun. Bisa juga dilatih untuk puasa yang setengah hari mulai dari usia 3,5 sampai 4 tahun. Jadi perlu dipahami gitu. Kenapa anak tantrum tuh jangan akhirnya serta-merta dijudge atau di label karena anaknya susah mengendalikan emosi. Enggak, ternyata ada faktor biologis yang mempengaruhi. Oke, nah ini tadi anak usia 3,5 sampai 4 tahun tadi sebenarnya bisa diarahkan mempunyai kontrol diri. Tapi kita perlu melihat lagi, ketika anak kita menunjukkan kurangnya kontrol diri berkepanjangan, jadi sudah usia 3,5 sampai 4 tahun tiap hari dia tantrum, dan tantrumnya susah ditenangkan gitu. Jadi merespon sesuatu itu dengan tantrum. Nah, ini perlu kita waspadai baru kalau yang seperti itu. Kalau frekuensinya itu panjang dan terus muncul, itu yang perlu kita waspadai. Harus connect dulu, anak ini kenapa? Harus kita pahami kenapa ya dia kok marah-marah. Karena ketika dia menunjukkan tantrum, dia bisa menunjukkan adanya gejala stres. Kita harus melihat nih, menilik lagi. Kenapa ya anak ini kok marah-marah terus? Oh, mungkin ada perubahan aktivitas. Yang tadinya di masa pandemi dia bisa ketemu banyak orang, yang sekarang kok ketemunya cuma di laptop aja. Nah, ini ternyata mempengaruhi anak. Yang kedua, bisa jadi kurangnya ruang bergerak. Nah, anak itu secara fitrah, dia adalah manusia yang perkembangan fisiknya lagi berkembang dengan pesat. Jadi butuh ruang untuk melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Tapi yang ketiga, tidak ada teman bermain. Bisa jadi dia tantrum berkepanjangan, dia menunjukkan dia stres, aku nggak punya teman, mainnya sama ibu terus. Ibu tuh nggak asik, marah-marah terus. Nah, udah, stres saya dia. Atau enggak dia keempat, bosan belajar daring gitu. Karena memang ada tipikal anak yang dia tidak bisa, pola belajarnya itu tidak bisa hanya melihat ke layar. Nah, ini berpengaruh juga. Nah, terus tanda-tandanya apa? Kita harus pahami dulu ya, mencari tahu kenapa nih stres, mencari tahu kemungkinan-kemungkinan, lalu kita bisa upayakan untuk merubah lingkungan. Contohnya karena dia kurang aktivitas di luar, kita bisa membawa ke halaman rumah, misalkan seperti itu. Nah, ciri-ciri anak stres, anak juga bisa menunjukkan stres. Satu, jadi mudah menangis tadi ya, mudah tantrumnya tiap hari muncul. Kedua, murung. Yang ketiga, dia tidak bisa tenang. Umaknya itu umak berbeda ya. Umaknya itu kita bisa perhatikan dia lebih cemas umaknya gitu. Bukan umak yang aktif gitu. Umaknya menunjukkan kecemasan. Itu perlu dilihat. Atau dia bisa lengket berlebihan pada pengasuh. Jadi kenapa sih anak kita kok dusel-dusel terus, ditinggal kok nangis? Ini berarti ada indikasi mungkin saja anak stres. Terus ada nafsu makan menurun. Kok yang tadinya biasanya makannya lahap, sekarang makan 3 suap saja sudah syukur gitu. Atau bisa kita kenali dengan regresi. Jadi yang tadinya sudah lepas pampers, tiba-tiba ngompol lagi. Nah, ini perlu kita kenali. Jangan anak kita bukan tidak bisa mengendalikan emosi nih, tapi anak kita lagi stres. Ya. Bagaimana sih mengembangkan regulasi emosi anak di masa pandemi? Anak usia dini ternyata butuh rutinitas atau jadwal. Jadi ketika dia tahu apa urutan aktivitas yang harus dia lakukan. Misalkan ketika dia bangun, dia harus main dulu. Ketika bangun, dia harus mandi dulu, terus sarapan. Nah, ini perlu kita buat penjadwalan atau rutinitas. Yang kedua, tadi yang saya singgung, aktivitas fisik minimal 30 menit. Nah, ini sebenarnya baik psikolog maupun ikatan dokter anak juga sudah sepakat ya, kalau kemarin ada yang pernah mendownload surat edaran anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, memang aktivitas fisik anak usia dini itu minimal dilakukan 30 menit. Dia butuh yang namanya lari-lari, lompat-lompat. Ketika aktivitas ini tidak bisa dipenuhi, stres akan muncul. Regulasi emosi anak yang sehat, kondisi psikologis orang tua juga harus sehat gitu. Kayak tadi kita sudah bahas ya, harus paham ketika kita sedang butuh paus, menghirup udara sejenak. Karena ternyata anak bokap ibunya stres,
biasanya dia juga akan stres gitu. Karena memang kita tidak bisa memungkiri adanya koneksi yang besar antara ibu dan anak. Jadi bisa membaca kondisi psikologis kita. Yang keempat, fleksibel gitu. Jadi bagaimana akhirnya anak bisa mengembangkan dirinya, diberi ruang untuk berekspresi gitu. Jadi nggak terus didikte gitu, karena berikan waktu fleksibilitas juga untuk bermain gitu. Jadi nggak harus belajar terus gitu. Nah, ini 4 langkah yang bisa mengembangkan regulasi emosi anak di masa pandemi. Nah, terus kita perlu kenali juga temperamen. Jadi temperamen ini adalah kepribadian pada anak yang sifatnya menurun atau hereditas, menurun dari diri kita. Nah, makanya kenapa kita perlu kenali bagaimana diri kita, karena ada sifat-sifat yang diturunkan ke anak kita. Itu tiga. Ada anak yang secara lahir, secara dari sananya, secara natural adalah anak yang easy child. Jadi dia anaknya tuh gampang, jadi dia selalu punya emosi yang positif gitu. Terus dia bisa mampu beradaptasi. Tapi ada juga anak yang ternyata difficult. Difficult ini anaknya itu harus tahu dulu, kenal dulu lingkungannya gitu. Jadi dia butuh proses dekat yang lama dulu sama orang lain. Proses adaptasinya agak lambat. Lalu ada juga anak yang slow to warm up. Slow to warm up itu biasanya kelihatan di awal, melihat dulu sekitar, baru dia bisa bergabung. Nah, terkadang orang tua menjudge nih anaknya sulit gitu. Anak saya sulit banget nggak bisa bergaul ya. Padahal faktor dia sulit nggak bisa bergaul, kalau kita bisa telusuri, itu juga diri kita dulu di masa lalu kayak gitu. Nah, ini makanya perlu menemukan kenali gitu. Karena memang ada kepribadian anak itu tidak terbentuk dari lingkungan saja, ada faktor-faktor yang diturunkan. Oke, lalu yang ketiga, kita perlu mengenali tahap perkembangan anak. Jadi di tahap perkembangan psikososial, psikologis dan sosial, anak itu butuh diisi tangkinya agar dia mampu jadi anak yang bisa meregulasi dirinya dengan baik, jadi anak yang percaya diri. Nah, kita bisa lihat nih urutannya. Di anak usia 0 sampai 1, tangki psikologisnya yang dibutuhkan adalah rasa percaya. Rasa percaya dari mana? Rasa percaya ke orang tua atau pengasuhnya gitu. Jadi dia bagaimana akhirnya kebutuhannya itu harus terpenuhi dengan cepat di usia 0 sampai 1 tahun. Karena trust atau perasaan percayanya itu lagi butuh diisi. Nah, ketika anak usia 2 sampai 3, dia butuh autonomi. Autonomi itu apa? Dia dipersilahkan untuk melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri gitu, dengan inisiatif atau aspirasi dirinya sendiri gitu. Autonomi. Jadi contohnya misalkan dia mau mengambil piring sendiri, menyendok sendiri. Nah, ini dia butuh diisi tangki bahwa diakui dia mampu, autonomi. Lalu usia 4 sampai 6 itu inisiatif gitu. Jadi biasanya anak usia 4 sampai 6 itu untuk diberikan waktu untuk mengungkapkan pendapatnya itu perlu diisi inisiatif gitu. Jadi inisiatifnya atau ide-ide yang muncul dari diri dia perlu diakomodir gitu. Nah, kenapa anak bisa stres? Anak kok kayaknya susah, difficult gitu. Kok kayaknya regulasi emosinya kok negatif terus. Nah, bisa jadi tangki-tangki ini di usia-usia sebelumnya tidak terpenuhi. Kenapa anak kok kayaknya tidak pede gitu, tidak pede untuk tidak pernah mau untuk disuruh tampil ke depan umum. Nah, bisa jadi tangki inisiatif ini tidak terpenuhi di diri dia. Di rumah dia tidak diberi ruang untuk mengembangkan inisiatif dia. Lalu di usia sebelumnya, di usia 2 sampai 3, dia tidak diperkenankan melakukan sesuatu berdasarkan autonomi atau kemauan diri dia sendiri. Nah, ini mempengaruhi gitu. Perlu kita lihat ketika anak menunjukkan perilaku-perilaku yang susah mengontrol emosi, misalkan susah berteman, kita juga perlu cek nih
di usia-usia sebelumnya tangki-tangki ini apakah sudah terpenuhi atau belum. Misalkan yang sering terjadi di tangki usia 0 sampai 1 tahun biasanya. Ibunya juga kena baby blues, ibunya kena depresi gitu. Jadi nggak bisa memenuhi tangki kepercayaan karena anaknya dilimpahkan ke orang lain. Ya kita bisa memperbaiki gitu, memperbaiki dengan akhirnya kita membangun bonding lagi, membangun kepercayaan dengan anak. Nah, ini perlu kita tilik nih tangkinya itu sudah terpenuhi dengan baik atau tidak. Jadi perlu dikenali tahap perkembangannya. Oke. Lagi sekarang ke faktor sosial. Biasanya gini nih yang temui, anak saya ini pemalu sekali dia, susah berteman, memang nggak supel dia tuh, ya. Jadi ibunya nilai dia pemalu, susah berteman dan nggak supel. Apakah penilaian ini benar? Apakah ibu ini sudah benar-benar mengenali anaknya? Belum tentu gitu. Nah, bagaimana biar kita bisa mengenal aspek sosial anak dengan baik? Yang pertama, kita bisa melihat dari tahap perkembangan bermain. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Jadi, anak itu ada masanya dia bisa bermain dengan teman, tapi ada masanya dia butuh sendiri. Yang perlu diwaspadai itu kapan saat dia nggak menunjukkan minat terhadap sosialnya. Contohnya ketika usia 0 sampai 2 tahun anak toddler kita dibawa ke taman main sama teman, kelihatannya main dia enggak, mainnya sendiri. Jangan ada dicap ini anak susah bergaul, maunya main sendiri ya, karena memang fitrah dia lagi bermain sendiri gitu. Nah, kapan dia bisa memulai sosialisasi dengan orang lain? Kita lihat tahap perkembangannya di usia 3 sampai 4 tahun. Ini anak baru mengembangkan kemauan dan kemampuan untuk interaksi. Ketika 3 sampai 4 tahun dia menunjukkan tidak sulit untuk memulai interaksi dengan lingkungan gitu. Atau dia kelihatannya kok menarik diri dari lingkungan, ini baru bisa kita waspadai. Ini ada permasalahan apa? Kok anak kita kelihatannya susah bergaul, jadi jangan dijudge tidak bisa bergaul ya, harus kita connect dulu permasalahannya di mana. Jadi batasnya di sini 3 sampai 4 tahun. Lalu kita juga bisa melihat aspek temperamen anak gitu. Tadi ya ada anak yang ternyata dia memang secara kepribadian cepat untuk beradaptasi ketemu lingkungan baru, dia mudah sekali gitu. Ada anak yang memang aktif untuk bergaul, tapi ada anak juga yang ternyata dia harus melihat dulu gitu. Teman-temannya itu seperti apa, baru dia mau bergaul. Nah, itu ketika anak tidak bisa bergaul, jangan dicap juga dia anak saya ini nggak supel gitu. Kita perlu lihat juga ada permasalahan apa di lingkungan gitu. Kita perlu menilik juga lingkungan bermain anak seperti apa. Jangan-jangan selama ini dia sudah berusaha untuk bergaul dengan teman-temannya, tapi lingkungannya itu membuli dia. Bisa ini terjadi biasanya di anak-anak yang paling kecil di lingkungannya gitu. Ya. Nah, di lingkungan ini kita juga ketika kita mau mendalami mengenal bagaimana aspek sosial anak, kita juga perlu menilik tadi ya lingkungannya ya. Jangan-jangan lingkungannya ini ketika anak kita paksakan bergaul untuk belajar bergaul justru membuat kemampuan bergaul dia jadi tidak muncul gitu. Kita perlu tilik nih di sini. Ketika memang lingkungannya istilahnya kurang baik untuk anak gitu, dilepas langsung bermain, ditarik dulu nggak apa-apa, sementara dibekali dulu dengan kemampuan sosial gitu sebelum menerjunkannya ke lingkungan gitu. Karena kita harus hati-hati dengan dampak misalkan bully. Ketika anak kita konsep dirinya belum baik, tiba-tiba sering diejek sama teman-temannya, ini mempengaruhi psikologisnya dia gitu. Jadi kita perlu hati-hati dan perlu mengenali lingkungan bermain anak dengan baik. Oke, tadi ya harus connect dulu tahap perkembangannya anaknya gimana, temperamennya gimana, lingkungannya gimana. Nah, ini yang terakhir faktor kognitif. Nah, biasanya sering muncul gini, anak saya ini masa mau masuk SD belum bisa baca, nulisnya pun masih males-malesan, susah belajar anak saya ini gitu. Oke, berarti label orang tuanya, penilaian orang tuanya terhadap kemampuan kognitif anaknya susah belajar. Apakah benar? Perlu dilihat dulu. Nah, bagaimana cara kita mengenal kognitif anak? Kita harus mengenal tahap perkembangannya, bagaimana anak belajar, dan ada faktor kapasitas dan kompetensi yang perlu kita kenali. Nah, ketika anak kita di usia TK, anak usia dini 2-7 tahun berada di tahap pre-operational stage. Jadi ternyata kemampuan berpikir kita itu berkembang secara bertahap.
Itu sama seperti kemampuan otak tadi, prefrontal cortex, kemampuan kognitif pun seperti itu. Pada anak TK dia berada di usia 2 sampai 7 tahun. Bagaimana karakteristiknya pre-operational stage? Nih, ciri khas kemampuan belajar pada tahap pre-operasional. Biasanya anak-anak itu masih berpikir intuitif. Dia kurang bisa mendeskripsikan hal-hal yang butuh logika gitu. Jadi ketika ditanya kenapa kok ikan kok bisa hidup di air gitu, dia jawabannya akan ya karena ikan hidup di air gitu, nggak menjawab pertanyaan. Bukan berarti dia bodoh, ya, karena memang sedang berada di tahap peroperasional, dia belum bisa berpikir logis, belum bisa memberikan jawaban karena ikan itu punya insang, belum pada tahap ke situ. Terus yang kedua, kemampuan konservasi ternyata belum berkembang. Jadi anak tuh biasanya pada tahap usia anak TK dia susah membedakan tinggi, membedakan volume, membedakan panjang, itu masih salah-salah. Bukan berarti anaknya nggak mampu, enggak. Ya, karena memang belum matang saja kognisinya gitu. Nah, karakteristik yang lain biasanya anak-anak di usia preoperasional atau anak TK dominasi aktivitas fisik gitu. Jadi aktivitas fisiknya ini banyak sekali, bukan berarti dia hiperaktif gitu. Karena memang kebutuhan fisiknya lagi besar-besarnya di tahap preoperasional. Kedua, dia belajar lewat bermain. Jadi ketika anak itu bermain, sebenarnya anak sedang mengkonstruksi atau membangun pengetahuannya. Yang mungkin dari kacamata orang dewasa hanya bermain secara sederhana. Nah, terus anak di usia operasional stage ini dia membutuhkan rutinitas karena masih butuh diarahkan oleh orang tuanya membentuk bangun, kapan mulai belajar, kapan bisa bermain. Nah, terus anak yang usia di TK ini dia ternyata butuh penguatan setelah selesai belajar gitu. Dia senang dipuji, nggak harus dengan hadiah, nggak harus dengan dikasih permen tiap hari, dipuji, pintar, kamu hebat, terima kasih ya nak, barokallah. Itu sebenarnya penting untuk di usia preoperasional. Nah, yang saya temui kadang karena pengen mendisiplinkan anaknya, orang tua jarang memberikan penguatan atau pujian gitu. Takutnya anak tergantung. Ya salah gitu. Karena memang kalau pada tahap usia dini, itu menjadi bagian yang menyirami kepribadian dia gitu. Jadi dia dipuji, dia diakui kompetensinya itu penting gitu. Nah, terakhir ini atur screen time maksimal 2 jam kalau usia TK. Namun tidak langsung diberikan 2 jam, biasanya dibagi 30 menit, 30 menit, seperti itu. Nah, anak usia preoperasional konkret, kenapa sih akhirnya ketika menghitung suka salah-salah? Karena memang dia bukan wayahnya, belum wayahnya menghitung dengan membayangkan. Dia butuh menghitung dengan benda-benda yang konkret. Maka ketika kita mau memperkenalkan matematika, berikan biji-bijian. Jadi dia bisa melihat bendanya seperti apa. Ketika menulis, berikan alatnya, berikan media konkretnya. Contohnya apa? Menulis huruf dengan media pasif, harus ada perabaan yang terstimulasi di situ. Inderanya harus terstimulasi semuanya kalau anak dengan preoperasional stage. Nah ini yang sering anak saya mau masuk SD tapi kok belum bisa membaca dan menulis gitu. Ya salahnya bukan di anak, salahnya di kurikulum. Kenapa juga anak dipaksa untuk membaca sama menulis padahal dia juga akan belajar itu di sekolah gitu. Ini kadang memang korban kurikulum kita ya, tapi memang banyak sekolah yang tidak mewajibkan anak untuk membaca dan mahir membaca dan mahir menulis. Jadi ketika anak kita masih terbata-bata dalam membaca, bukan berarti dia bodoh atau tidak bisa membaca. Tapi kita perlu perhatikan setelah ketika usia 9 tahun, dia belum bisa membaca, itu baru bisa diwaspadai. Nah, kalau anak usia dini belum bisa membaca, ya memang bisa jadi dia butuh waktu untuk matang dulu kemampuan membacanya. Nah, yang sering terjadi ini, kita tuh terburu-buru untuk menumbuhkan buah gitu tanpa menguatkan akar gitu. Jadi mengejar target anak-anak harus bisa membaca, harus bisa menulis. Padahal akar kemampuan membaca sama menulis saja belum kokoh gitu. Jadinya yang ada apa? Ketika kita memaksakan anak
membaca dan menulis memaksakan anak bertumbuh, tapi akarnya saja belum kokoh, yang ada dia bisa membaca tapi tanpa memaknai. Dia bisa menulis dengan rapi tanpa tahu bentuknya. Nah, anak usia dini ini yang penting itu justru memperkuat akar, bukan menumbuhkan buah. Apa akar-akar yang perlu diperkuat? Akar kemampuan membaca, satu, koordinasi visual motorika sudah bagus atau belum? Ketika dia melihat bacaan, matanya sudah bisa mengikuti bacaan apa belum gitu. Yang kedua, fokus. Nah, dia sudah bisa mengarahkan diri dia untuk fokus minimal 5 menit nggak untuk bisa membaca. Terus yang ketiga, vokalisasi bicara. Dia bisa nggak membunyikan A sampai Z dengan clear atau dengan jelas. Yang keempat, kosakata dia sudah bagus apa belum gitu. Yang kelima, ada kebiasaan membaca apa enggak di rumah. Jadi mungkin saja anak membaca atau belajar membaca jadi hal yang trauma karena memang dia tidak melihat kebiasaan itu di rumah. Nah, ini yang perlu diperhatikan, kemampuan lateral, kemampuan membedakan kanan dan kiri. Jadi kenapa sih anak kok suka baca-baca jadi daca gitu, B sama D-nya suka kebalik. Jadi perlu ditilik. Jangan-jangan akar kemampuan lateral atau membedakan kanan kirinya itu belum baik gitu. Jadi bukan dimulai dari anak harus bisa memvokalisasi bacaan, membaca, dicek dulu gitu, akar kemampuan ini sudah kokoh atau belum. Nah, lalu kalau akar kemampuan menulis, apa saja? Banyak orang mungkin berpikir, akar kemampuan menulis adalah bagaimana cara anak memegang pensil. Nah, ternyata tidak dimulai dari situ. Tidak dimulai dari situ. Akar kemampuan menulis adalah kekuatan otot lengan gitu. Jadi ketika anak diajari menulis, justru dimulai dari cara memegang pensil tanpa kekuatan otot lengannya itu distimulasi, kita bisa menemukan nanti saat dia SD, biasanya dia ngeluh. Buat PR aja lah nulisnya, capek. Banyak kan nulisnya. Nah, ini perlu diwaspadai, jangan-jangan kekuatan otot lengannya belum berfungsi dengan baik. Lalu koordinasi visual motoriknya perlu dicek juga, motorik halusnya sudah berkembang baik atau belum. Dia bisa nggak menghubungkan garis putus-putus, dia bisa nggak mengcopy bentuk geometri, segitiga, lingkaran, dia bisa nggak membedakan kanan dan kiri. Jadi dicek dulu akarnya, kuatkan akarnya tergesa mengenali anak belajar. Jadi anak tuh memang belajar dari yang simpel dulu, baru kompleks. Dari yang melihat dulu, dari hadapannya, baru ke membayangkan. Pengetahuan, kita perlu menyambungkan pengetahuan ini dengan pengalaman. Jadi jangan sampai setiap hari kita mengajari dia berbagai macam hal tentang hewan, mamalia, tapi kita tidak berikan dia pengalaman untuk melihat hewan mamalia itu seperti apa. Jadi tidak terhubung, tidak terkonek pengetahuannya. Jadi ketika ditanya mungkin dia tidak bisa menjawab sesuatu dengan baik, bisa jadi dia ada pengetahuan tapi dia kurang dari pengalamannya. Nah, ini yang perlu dikoneksi. Jadi setelah ada pengetahuan, dikoneksi dengan pengalaman. Ketika pengetahuan dan pengalaman sudah terkoneksi dengan baik, baru kreativitas bisa muncul. Nah, ini perlu dipahami juga tentang gaya belajar. Jadi kadang anak-anak terlihat kurang fokus gitu ketika mendengarkan ustazahnya misalkan memberikan materi, bisa jadi gaya belajarnya kinestetik gitu. Atau dia tidak suka mendengarkan, sukanya membaca buku saja, bisa jadi gaya belajarnya visual. Jadi harus dikenali dulu, bukan berarti anak tidak mau belajar, jangan-jangan cara kita mendelivery pelajaran yang perlu diimprove sesuai gaya belajarnya. Nah, terus perlu juga diperhatikan faktor kapasitas. Jadi anak itu punya kapasitas intelektual atau kapasitas berpikir. Nah, biasanya ibu-ibu ini kan sering ya mengetes IQ anak gitu. Ini bukan hanya sekedar IQ anak saya superior, anak saya rata-rata atas. Enggak gitu. Bukan sekedar label dia pintar tidak pintar, enggak. Tapi faktor kapasitas itu perlu kita kenali. Contohnya anak yang superior, kenapa sih dia kok sebenarnya pintar?
Tapi kok di pelajaran dia kelihatan tidak pernah mendengarkan guru. Ya, anak superior karakteristiknya karena dia sudah mampu memahami pengetahuan dengan cepat. Ketika dia diajarkan pengetahuan yang sudah diberikan sebelumnya, ya dia males gitu. Aku sudah pernah belajar sebelumnya, ini perlu dipahami. Atau enggak, kenapa sih anak saya kok susah belajar? Ya, mungkin kapasitas intelektualnya itu memang rata-rata dan butuh strategi untuk belajar. Nah, ini yang perlu kita pahami sebelum melabel anak tidak bisa belajar. Oke, setelah kita aware tadi ya, aware anak kita kenapa, perilaku anak kita seperti apa, kita bisa membangun koneksi. Nah, setelah kita bisa membangun koneksi, nah ini pilihan kita mau menerima atau tidak kelebihan dan kekurangan diri kita dan anak kita. Ketika kita bisa menerima, kita langsung bisa mengimprove, mengkoreksi perilaku yang salah. Ketika belum bisa menerima, ya susah untuk kita bisa mengkoreksi atau mengimprove perilaku anak dan perilaku kita yang masih butuh dibenahi. Oke, selesai. Mohon maaf kepanjangan dan banyak kendala teknis tadi. Monggo jika ada yang mau bertanya atau yang masih kurang jelas. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Ani. Silakan Mbak Ani.